فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ketika Nabi masih hidup dulu, Nabi telah mampu meyakinkan para sahabat-sahabat bahwa mereka adalah manusia-manusia akhir zaman. Bahwa kiamat sudah tidak lama lagi akan terjadi. Kesuksesan Nabi ini terbukti dengan setiap kali ada nampak fenomena di permukaan, para sahabat langsung mengkait-kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Seperti Ibnu Sayyad, para sahabat banyak yang yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Seperti meteor yang mendekati bumi, Ibnu Abbas yakin bahwa besok Dukhan sudah dimulai. Banyak hal-hal yang terjadi, langsung para sahabat mengkait-kaitkan dengan hadis akhir zaman. Dan dampaknya kepada mereka juga dahsyat, Bapak Ibu. Kita dengar sejarah, hanya 23 tahun Nabi mendidik para sahabat. Dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang dari 30 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah menguasai 2/3 dunia. Allahu Akbar. Negeri Arab, Mekah, Madinah yang sebelumnya tidak dianggap, langsung menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Orang di dunia pada masa itu minder kalau belum pandai bahasa Arab. Seperti orangnya minder pada hari ini kalau belum pandai bahasa Inggris. Dengan cepat, Islam memenangkan hati manusia. Islam membangun peradaban. Dan ribuan tahun setelah itu, Islam memimpin dunia. Padahal sahabat-sahabat Nabi notabene bukan orang berpendidikan. Justru Allah mengatakan banyak para sahabat itu yang tidak pandai tulis baca. Tapi mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar yang tertulis nama-nama mereka dengan tinta emas sejarah kehidupan dunia ini. Di Eropa, Amerika, pengakuan orang barat sekarang, masa keemasan hidup di bumi ini adalah ketika Islam yang memimpin dunia. Allahu Akbar. Ini mereka yang mengaku, mereka non-muslim. Mereka memberikan pengakuan masa-masa peradaban emas selama bumi ini terbentang adalah ketika Islam memimpin dunia. Pertanyaannya, kenapa para sahabat bisa begitu hebat? Kenapa para sahabat bisa begitu keren? Kenapa para sahabat di dalam buku 100 tokoh paling terkenal di dunia, nama Umar bin Khattab bahkan mengalahkan popularitasnya nama Isa alaihi salam. Yang menulis buku orang Kristen. Umar bin Khattab dibuat lebih populer, lebih terkenal, lebih berpengaruh daripada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kenapa para sahabat-sahabat Nabi, setiap pribadi dari mereka menjadi teladan yang mengagumkan sampai hari kiamat? Jawabannya adalah karena para sahabat seluruhnya yakin bahwa mereka adalah manusia-manusia akhir zaman. Bahwa kiamat tak lama lagi. Maka kesimpulan hidup mereka adalah, mumpung masih ada waktu, mumpung saya masih hidup, mumpung masih aman, saya harus menjadi manusia yang terbaik. Saya harus menjadi manusia yang paling banyak amal solehnya. Saya harus menjadi manusia yang paling bermanfaat buat agama ini, buat bangsa, buat negeri, buat tanah air. Saya harus menjadi manusia yang paling harum dan paling terkenal nama saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan para sahabat, karena kiamat sudah dekat, mereka tidak akan mau habiskan umurnya hanya untuk memburu dunia, tetapi dunia mereka genggam untuk melayani agama Allah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini kesimpulan yang muncul, bukan kesimpulan yang salah. Sekarang ini ada orang punya kesimpulan salah. Udah dekat kiamat, ngapain juga dagang, ngapain juga kuliah, udah mau kiamat, ngapain juga bebini, dari akhirat aja bebininya. Ngapain juga buka usaha baru, ngembangkan usaha lagi, nggak usah lah, udah mau kiamat. Itu kesimpulan salah. Padahal Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dipegang oleh para sahabat, seandainya besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang masih bisa kamu tanam, tanam, kata Rasulullah. Loh, kiamat itu besok mau terjadi, Nabi masih perintahkan biji kurma yang di tangan kamu tanam.
Padahal Nabi tahu Pak, 4-5 tahun kemudian setelah kurma ditanam, dirawat baik-baik, baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan untuk ditanam. Maksudnya apa? Maksudnya sedekat apapun kiamat terjadi, apa yang hari ini bisa dilakukan dari suatu perkara yang hebat, buahnya 20-30 tahun yang akan datang, tidak apa-apa, hari ini lakukan. Begitu Nabi memotivasi mereka. Jadi tidak berkesimpulan salah ya. Udah mau kiamat, gak usah lagi bangun pesantren. Udah mau kiamat, dalam gak usah anak-anak saya sekolah kuliah lagi. Cukuplah mereka jadi pelayan masjid. Tidak begitu Pak kesimpulan kita. Oke, ternyata wahai hamba-hamba Allah, semangat hidup para sahabat yang motornya adalah iman kepada hari akhir itu sangat bagus. Pikiran dan keyakinan mereka bahwa sangat dekat lagi kiamat, itu menjadi mereka sangat termotivasi menjadi manusia-manusia terbaik yang mencurahkan segala kemampuannya, yang mengerahkan segala potensinya, yang mempersembahkan seluruh apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan Islam, untuk menegakkan agama Allah. Berdampak luar biasa. Dalam waktu yang sangat dekat, Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Itu dulu. Sementara mereka akhirnya meninggal. Belum lagi terjadi kiamat. Digantikan oleh anak-anak mereka yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in juga mewarisi keyakinan ayah-ayah mereka. Udah dekat kiamat. Lalu mereka akhirnya juga memanfaatkan semua hidup mereka untuk menjadi yang terbaik. Mereka juga meninggal. Digantikan oleh tabi'in, yaitu level para cucu. Demikian juga mereka warisi dari kakek dan dari ayah mereka, semangat meyakini kiamat sudah dekat. Lalu mereka ingin maksimalkan semua umur mereka, semua hidup mereka, semua keahlian dan kemampuan mereka untuk menegakkan agama Allah. Lalu mereka pun akhirnya meninggal. Rugi nggak mereka dengan semua maksimal yang mereka lakukan? Semua amal soleh yang mereka persembahkan kepada Allah untuk Islam ini, rugi nggak mereka? Mereka harum namanya, dan sampai hari kiamat akan terus mengalir pahala-pahala kepada mereka. Masya Allah. Sementara Bapak Ibu, tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman itu, boleh saya katakan hampir-hampir genap. Seluruh tanda-tanda kecil kiamat hampir-hampir selesai nampak di masa kita sekarang ini. Seandainya Bapak Ibu ada rezeki, pergilah ke kota, belanjalah di toko buku Islam, beli buku berjudul Ensiklopedi Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang Palestina yang tinggal di Mesir, ulama yang mampu menggabungkan semua hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis fitnah, dan beliau menceritakan, wahai Bapak Ibu, demi Allah, Bapak Ibu baca itu kitab, maka Bapak seolah-olah merasa hadis Nabi itu semuanya berbicara tentang zaman kita. Karena terjadinya di zaman kita. Tidak ada satu pun di antara kita yang boleh percaya bahwa lama lagi kiamat itu. Iya, kita beriman. Kapan kiamatnya hanya Allah yang tahu. Haram kita percaya kalau ada ramalan tentang kiamat. Kiamat nanti terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kan dulu pernah ribut macam itu. Kita haram mempercayai yang seperti itu. Ramalan kiamat kita tolak mentah-mentah. Saat Nabi ditanya dalam hadis sahih Imam Muslim, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Di mana-mana engkau menggembar-gemborkan, sudah dekat, sudah dekat. Hai Muhammad, saya mau tanya. Yang bertanya ini ternyata malaikat Jibril, yang menjelma dalam wujud seorang lelaki yang sangat tampan dan rapi bersih. Nggak ada satupun orang-orang di Madinah kenal dengan dia. Dia bertanya, kapan kiamat? Nabi tahu nih yang bertanya siapa. Pertanyaan yang ini dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Minta maaf ya. Semua pertanyaanmu yang tadi saya bisa jawab dan saya sudah jawab semua. Tapi pertanyaan yang satu ini saya nggak tahu. Saya tidak tahu kapan kiamat. Mungkin ente yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Ternyata malaikat Jibril ini juga tidak tahu. Inilah dia ayat Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat, kapan akan terjadi? Fima anta min dzikraha. Engkau selalu menyebut-nyebutkan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Macam saya ini ceramah kiamat sudah dekat, ya. Saya sebut-sebutkan. Ila rabbika muntaha. Katakan pada mereka semua, hanya Allah yang tahu
kapan tepatnya kejadian hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Hanya Allah yang tahu. Jadi masalah ini kita tutup. Kita tak akan bicara hari, tanggal, bulan, tahun. Kita tutup. Tapi kewajiban kita mengetahui tanda-tandanya wajib. Ini yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhbirni an amaratiha. Ada enggak tanda-tandanya, hai Muhammad? Bahwa kalau tanda-tanda ini sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat. Apa kata Rasulullah? Kalau ini pertanyaanmu, ini mah gua banget. Saya spesialisnya. Allah sudah bocorkan beberapa informasi tentang apa-apa yang akan terjadi menjelang kiamat sudah dekat. Nah, di hadis ini Nabi menjawab, yang paling mudah engkau lihat, dan jika ini sudah terjadi berarti jarak antara masa engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kau perhatikan baik-baik. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawalun fil bunyan. Kau perhatikan baik-baik. Apabila sudah muncul suatu kaum, mereka sebelumnya miskin, kere-kere, paling banter mereka hanya para penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak punya terompah, nggak punya sendal, nggak punya sepatu untuk mengalas kaki, nggak kebeli, saking miskinnya. Mereka bertelanjang dada, saking miskinnya, Pak, telanjang dada sambil menggembalakan ternak. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka Allah jadikan kaya raya. Mereka menjadi sangat berkuasa, menjadi raja-raja, dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, membangun kota-kota yang mewah-mewah, hebat-hebat. Tersirat dalam pesan Nabi ini, awas, kalau zaman itu sudah kalian temukan, maka antara kiamat dengan kalian sudah sangat dekat sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, kota-kota yang megah-megah, mewah-mewah. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Bahwa jika zaman itu sudah datang, maka jarak antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa itu ya Rasul? Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat fakta sekarang. Kita lihat fakta, Bu. Arab dulu, sebelum minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab masih satu, namanya dulu Jazirah Arabiah, betul? Saya bertanya pada Bapak Ibu, sebelum minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabiah, apakah Arab kaya raya apa miskin? Miskin, Pak. Semua orang sedunia ini tahu, sejarah juga sudah tahu, Arab itu gersang, gurun Sahara yang luas, padang pasir bagaikan tak bertepi, panas. Bukan panas, Pak, tapi panas. Benar-benar tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan untuk melihat masa depan, Pak, di Jazirah Arabiah dulu. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabiah, langsung negeri ini menjadi negeri petrodolar, menjadi negeri terkaya di dunia. Dan mereka pecah menjadi beberapa pecahan negara yang terkaya di dunia. Satu, Qatar. Dua, Bahrain. Tiga, Kuwait. Empat, Uni Emirat Arab. Lima, Arab Saudi. Enam, Oman. Silakan Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari masing-masing negara pecahan Jazirah Arabiah ini hari ini. Lihat, Pak, mereka sedang berlomba-lomba apa tidak membangun gedung-gedung yang mewah-mewah, menciptakan kota-kota yang super canggih dan super mahal, super mewah di dunia. Lihat, yang terdekat di hati kita lah Masjidil Haram, Mekah. Bagaimana yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Ka'bah kita bagaikan satu titik tahi lalat kecil, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang hebat-hebat, tinggi-tinggi dan mewah-mewah. Ya Pak ya. Tahun ini Makkah akan dinobatkan sebagai kota termewah dan termahal di dunia.
termahal di dunia. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, tak ada istana di bumi ini yang mampu menandingi indahnya dan besarnya, megahnya Masjid An-Nabawi kita di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Masjid Nabawi yang tiang-tiang menaranya saja begitu banyak, hari ini sudah mau tenggelam, Pak. Bapak kalau masuk kota Madinah, sudah nggak nampak lagi, hampir-hampir Bapak tidak bisa nampak lagi Masjid Nabawinya. Kenapa? Sudah dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, mewah-mewah dan tinggi-tinggi. Ibu kota Riyadh, saat Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan sekarang lebih hebat daripada Eropa. Jeddah jangan ditanya kemajuan pembangunan hari ini di Jeddah. Ini baru Arab Saudi ya, baru Arab Saudi. Bagaimana dengan Kuwait, negara kecil sebelahnya? Wow, Masya Allah. Tidak ada satu kota pun di Eropa yang nggak minder dengan pembangunan yang ada di Kuwait hari ini. Arab Saudi lewat oleh Kuwait. Masya Allah. Tapi Kuwait telah dikalahkan oleh negara di sebelahnya, Bahrain. Kita tahu Bahrain salah satu destinasi wisata termewah, termegah dan terindah di dunia, Pak. Dengan model hotel-hotel dan bangunan-bangunnya yang luar biasa. Bahrain juga salah satu tempat pusat maksiat dunia. Hari ini Bahrain yang begitu hebat dan canggih, angkat tangan, angkat topi, mengalah dan mengaku kalah dibandingkan dengan negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab itu ibu kotanya sebenarnya Abu Dhabi. Bapak kalau naik pesawat mau umroh, sengajakan naik Etihad ya, naik Etihad. Turunnya pasti di Abu Dhabi. Mesti transit di situ. Kalau perlu ambil waktu yang transitnya 24 jam. Nanti ada fasilitas kita dibawa jalan-jalan keliling Abu Dhabi, Pak. Gratis. Lihat Abu Dhabi. Saya waktu diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia kita yang ada di Uni Emirat Arab, diminta oleh masyarakat kaum muslimin di sana, 5 hari saya bawa istri saya berdakwah di Uni Emirat Arab. 5 hari. Di sela-sela itu saya diajak jalan-jalan oleh komunitas muslim di sana, jalan-jalan keliling Abu Dhabi. Saya nggak percaya, Pak, kalau saya sedang ada di Arab. Demi Allah saya nggak percaya. Benar nggak saya di Arab ini? Sebegitu canggihnya, sebegini hebatnya. Lalu saya akhirnya diajak jalan-jalan ke sebuah hotel bintang 7. Kita kenal selama ini hanya bintang 5. Di Abu Dhabi ada hotel bintang 7. Dan memang nggak tanggung-tanggung, Bu. Ibu kalau mau nginap di hotel bintang 7 itu, harga kamarnya yang menengah ke bawah, yang harga menengah ke bawahnya, satu malam, Pak, hanya 150 juta. Satu malam. Bisa buat rumah kita di sini. Saya masuk kayak emas semuanya. Itu hotel kayak emas semua, Pak. Ternyata ada kamar-kamar spesialnya yang menengah ke atas. Kamarnya itu di bawah laut. Dan dindingnya kaca semua. Semua pemandangan laut nampak dengan jelas. Masya Allah. Entah berapa harganya di situ. Kaum muslimin, harga satu cangkir kopi saja pas saya masuk ke dalam, kami ditawarkan suami istri oleh orang hotel, mau minum kopi. Mereka kita ajak bahasa Arab, nggak mau dia, Pak. Dia mau cuma bahasa Inggris. Orang Arab udah enggan bahasa Arab. Maunya bahasa Inggris. Mereka tawarkan, mau minum kopi? Untung saya nggak suka kopi. Saya katakan tidak. Apa kata kaum muslimin di sana yang mendampingi kami, yang menjadi dalil atau guide bagi kami? Alhamdulillah Ustadz nggak minum kopi di sini. Kenapa saya bilang? Sempat Ustadz minum, Ustadz. Tahu nggak Ustadz? Satu cangkir kopi di sini harganya 5 juta. Saya balik bertanya, kenapa? Ternyata kopi itu di bagian atasnya ditaburi emas murni yang sudah dirancang dapat larut dalam lambung. Ditaburi semacam serbuk, Pak, tapi emas. Ya Allah, emas diminum. Pikir hati saya, untung saya nggak minum. Alhamdulillah, untuk apa minum emas? Diminum sekarang, besok sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Dan di situ ada mesin ATM, Pak, yang tidak ada di muka bumi kecuali adanya di Abu Dhabi dan tempatnya di hotel itu.
Mesin ATM-nya bukan mesin ATM kayak kita-kita nih. Mesin ATM-nya emas. Dan nggak akan bisa dimasukkan dengan kartu ATM kita punya. Kartu ATM orang sana. Masukkan, mereka tekan PIN-nya, yang keluar bukan duit, batangan emas. Keluar teng 1 kilo keluar emas. Setengah kilo keluar emas. Insya Allah. Polisi-polisinya Pak, beken dan keren banget di situ. Mobil kita, kelas mobil mewah itu miliaran itu kan Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Pak ya. Ternyata jadi mobil polisi di sana. Ya Allah, orang-orang kayanya Bu, bodi mobilnya itu mulai dari batangannya sampai kepada kalengannya semuanya emas, Masya Allah. Ini yang dikatakan Rasulullah, kemewahan yang berlebih-lebihan, dan mereka saling berlomba-lomba. Selesai dari Abu Dhabi, saya diajak jalan-jalan menuju ke Dubai. Nah ini dia, kota favorit nomor 1 dunia. Saya diajak ke Dubai. Ternyata mall terbesar nomor 1 di dunia adanya di Dubai. Dan di sebelah mall itu ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia, namanya Burj Khalifa. Dari bawah saya foto-foto dengan istri, lalu tiba-tiba saya, dasar orang kampung, dibawa ke sana ya. Pak, itu gedungnya terbakar, saya bilang. Bukan Ustadz, bukan terbakar. Lah itu berasap, bukan asap itu Ustadz, itu awan katanya. Saking tingginya itu gedung, sampai awan itu kayak di pinggang gedung. Masya Allah, tingginya gedung itu 828 meter. Apakah ini perlombaan sudah selesai? Belum. Di Jeddah, di tepi Laut Merah, dekat dengan King Abdul Aziz Airport, ya. Bapak Ibu silakan melihat ke sebelah kanan ketika akan landing. Dari pesawat itu ada gedung yang tinggi sekali Pak, sedang dibangun. Dalam rancangannya sih 2020 ini harusnya selesai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower. Mau tahu berapa tingginya? Mau tahu berapa tingginya? Kalau yang di Dubai tadi, dan di Dubai itu pemegang rekor gedung tertinggi sekarang 828 meter tingginya, yang di Jeddah ini tingginya 1,2 kilometer. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah uang kita. Itu kalau dibelikan kerupuk Palembang tuh tenggelam Medan. Sudahkah selesai perlombaan ini? Belum. Waktu saya mau pulang dari Dubai, konsulat jenderal di sana kasih saya hadiah. Berupa sebuah buku Pak, sejarah Arab. Buku itu Lux Edition, mewah buku itu Pak. Dan semuanya full color. Kecuali halaman-halaman depannya ternyata gambar Arab zaman dulu masih hitam putih fotonya Pak. Di situ saya lihat, saya baca ada bahasa Arabnya dan terjemahnya bahasa Inggris. Saya baca Arab tahun 1969. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang saya lihat dalam foto di situ? Seorang penggembala Arab sedang menghalau ternak mereka dengan tongkatnya. Sementara saya perhatikan baik-baik, kakinya nggak pakai terompah. Bajunya hanya rompi Pak, rompi saja, tak pakai baju kaos dalam, tidak pakai baju, betul-betul telanjang dada. Ya Allah, penggembala ternak tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Besar incat mata saya Pak. Biji mata saya melotot. Saya kaget. Ya Allah, ini kan hadis Nabi. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya. Ya Allah, inilah dia. Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Ada enggak yang mau membantah di sini? Ini bukan cocokologi ya, mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan apa yang nampak. Tapi benar-benar tujuan Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman, agar kita selalu membaca apa yang nampak dan dilihat kepada hadis. Ditemukan persesuaiannya. Demi apa? Demi merawat dan menjaga tentang akidah bahwa kita sudah sangat dekat dengan kiamat. Agar terawat itu. Ini ada kelompok yang merasa paling sunnah di Indonesia ini. Kelompok ini alergi betul dengan ceramah akhir zaman ini. Itu ustaz-ustaz akhir zaman, itu ustaz fitnah akhir zaman. Gitu. Mereka ini pandainya cuma mencocok-cocokkan. Mereka adalah ustaz cocokologi. Lah kalau nggak boleh dicocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, buat apa Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman?
Dan kalau nggak boleh, ngapain juga sahabat mencocok-cocokkan Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Dan Nabi tidak menentang itu, Nabi tidak melarang. Supaya tumbuh tetap hidup dalam dada mereka tentang keyakinan akhir zaman itu tetap hidup. Kalau memang nggak boleh, kenapa tidak ada sahabat yang membantah Ibnu Abbas ketika mereka yakin bahwa meteor yang mendekati bumi besok dukhon dimulai. Lalu dukhon itu tanda besar kiamat. Lalu kenapa tidak ada yang membantah? Kalau nggak boleh mencocok-cocokkan. Ini orang-orang yang so ilmiah mencoba melemahkan semangat umat tentang meyakini kita sudah di akhir zaman. Yang kita haramkan itu jangan percaya tentang tanggal, hari, tahun, dan bulan. Kalau nggak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Yang lainnya tanda-tanda wajib kita ketahui. Dan wajib dicocok-cocokkan agar kita senantiasa bersemangat meyakini kita ini sudah di akhir zaman. Oke Pak, menjelang saya pulang, Konsulat Jenderal berkata kepada saya, Ustadz, bulan waktu itu saya di mana Uni Emirat Arab bulan Februari ya 2019 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Ustadz, bulan September nanti di Dubai ini akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dibangun di Jeddah. Ya Allah, Jeddah aja belum selesai lagi. Dubai sudah berencana membangun gedung yang lebih tinggi lagi daripada yang ada di Jeddah. Berapa tingginya kira-kira tuh ya? Dan diberitakan di media Timur Tengah juga, ternyata Kuwait juga mengumumkan mendirikan gedung di atas 1 kilometer. Inilah dia perlombaan yang dimaksud Nabi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, mau saya tambah? Mau saya tambah, Bu? Tambah tentang apa? Tanda-tanda nyata kita ini sudah di akhir zaman. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Jangan Bapak Ibu memikir Ustaz Zul sudah mulai berkeringat. Ini tanda-tanda virus corona ada pada Ustaz Zul. Wakil Menteri Kesehatan Iran kan beliau menghapus keringatnya begini. Berkeringat beliau ketika sedang berpidato. Ternyata betul dunia mengumumkan beliau terkena virus corona. Ketika saya peras keringat begini, virus corona Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Di Timur Tengah itu ada 3 sungai terbesar. Pertama sungai Nil. Yang kedua sungai Tigris. Yang ketiga sungai Ofrat. Nah hadis ini saya bacakan tentang sungai Ofrat. Tanda kiamat, bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali kata Rasulullah. Apabila sungai Ofrat sudah kering nanti di akhir zaman. Di negeri Irak. Dan hadis ini apa kata Nabi? La taqumus sa'ah. Ketika kiamat akan terjadi. Di waktu yang sangat dekat sebelum terjadinya kiamat, kalian akan menyaksikan terlebih dahulu tanda, yaitu sungai Ofrat di Irak mengering. Mengering. Wahai Bapak Ibu, setelah itu kalian akan digemparkan dengan berita bahwa di dalam perut bumi Irak, di tempat yang dilalui oleh sungai Ofrat, ditemukan ada potensi emas yang sangat besar seperti gunung. Dan ini akan menyebabkan manusia nanti akan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Mereka akan saling berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, setiap 100 orang mati 99. Cuma 1 yang hidup. Dan seluruh mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi mengatakan, saya tidak suka kalian ikut berperang memperebutkan emas itu karena tidak akan ada yang mendapatkannya. Disitulah paling banyak lelaki di muka bumi akan mati nanti dalam perang perebutan gunung emas di Irak. Mari saya sampaikan berita nyata sekarang. Tolong catat kalau ada yang punya pena dan kertas, catat. Lihat nanti, buka di Google ya. Pada tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat disebut dengan majalah New York Times. Tanggal berapa tadi? 12 Februari tahun berapa? 2013 di majalah apa? New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Coba lihat di situ, baca. Amerika merilis berita tentang perkembangan sungai Ofrat.
Mereka mengatakan sungai Efrat telah susut airnya 60%. Menurut pakar dan para ahli-ahli kami, sungai Efrat di Irak pada tahun 2014 akan kering total. Masya Allah, ternyata benar Pak. Maret 2014, sungai Efrat kering total, sekering-keringnya. Sampai hari ini, tidak ada lagi air yang mengalir di sungai Efrat yang dilalui. Sungai Efrat itu ulunya adalah Turki, lehernya adalah Suriah, dan seluruh bodinya adalah Irak, ujungnya Iran. Itu sungai Efrat Pak. Sekarang sungai Efrat sudah tidak lagi mengalirkan air di negeri Irak. Dan yang paling menakjubkan adalah apa yang dinyatakan oleh George Walker Bush atau George Bush. Masih ingat nggak Bapak Ibu dengan makhluk yang satu ini? Orang yang paling banyak menumpahkan darah manusia di muka bumi ini. Masih ingat Bapak Ibu? Di YouTube masih ada pidato beliau berapi-api di depan gedung putih. Apa kata George Bush? Satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Allahu Akbar. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Itu kata makhluk satu ini. Yang penjahat itu entah siapa, yang ngomong siapa. Yang kita tahu yang suka garap emas di mana-mana itu siapa Bapak Ibu? Amerika. Lihat Freeport kita yang garap siapa? Di mana-mana emas mereka yang garap. Lalu katanya dari tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia merasa dirinya penjahat yang bertanggung jawab kali ya. Tapi baiklah, apa yang dinyatakan oleh George Bush ini membuka fakta hadis Nabi, ditemukan gunung emas. Ini penyebab di bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di negara Teluk. Nggak jadi tarik ke Amerika Pak. Secara finansial Amerika sudah tidak mampu membiayai mereka. Tapi demi mengamankan gunung emas yang diperkirakan menjadi rebutan dunia, maka mereka tahan dulu. Baiklah hamba Allah yang kami muliakan, ini yang kedua. Saya tambah yang ketiga. Mau tambah yang ketiga? Siapa Bapak Ibu yang tidak menyaksikan, yang tidak mendengar? Sekarang ini buka YouTube, silakan. Ada paket kan? Buka YouTube. Silakan saksikan apa yang terjadi di negeri Arab hari ini. Nabi mengajak Muaz jalan-jalan. Apa kata Rasulullah? Hai Muaz, kau lihat lembah ini ya. Kalau lihat daerah ini ya. Ini daerah namanya Tabuk Bapak Ibu. Tabuk. Ini daerah, kalau sudah mulai salju turun di daerah ini, berarti ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali jaraknya, hai Muaz. Kalau daerah ini sudah bersalju, wallahi, dunia gempa. 2009 daerah Tabuk turun salju. Kita pikir itu kebetulan, hanya saat itu saja, tapi masih di bawah mata kaki ya. Kita heboh di media sosial kita, televisi juga memberitakan bagaimana orang Arab berhenti dari mobilnya, mereka seluncuran, mereka main-main dan kayak anak kecil dapat mainan. 2010 salju di Tabuk sudah di atas mata kaki. 2011 sudah sebetis. Dan ini menjadikan Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Su'ud Shuraim, menyampaikan dalam khutbahnya dengan suara yang gemetar. Beliau mengatakan, adakah tanda yang lebih terang dan nyata bagi kalian wahai umat Nabi Muhammad di seluruh dunia daripada apa yang telah Allah nampakkan sekarang di Tabuk? Tabuk telah dibungkusi salju dan Nabi telah berkata, dibacakannya hadis tadi. Wahai Bapak Ibu, sekarang Tabuk saljunya sudah di atas 1 meter. 1 mingguan yang lalu lebih kurang, Masjidil Haram kita Makkah juga sudah dibungkus oleh salju. Nggak kebayang sebelumnya negeri gersang gurun Sahara yang panas bersalju Pak tiap tahun. Ini tanda tak terbantahkan, dan Rasulullah berkata Al-Mahdi nanti akan muncul ketika negeri itu sedang bersalju, dan salju sudah ada. Ini 3. Ada yang bisa membantah ini? Ada yang bisa menyatakan ini tidak, ini bukan? Demi Allah, kalau ada yang berani membantah dan mengatakan sungguh hatinya telah tertutup. Tapi Allah juga sudah mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang tidak mau percaya silahkan ingkari. Saya hanya tukang bacakan, saya hanya tukang menyampaikan. Mau percaya bagus, alhamdulillah, imanilah. Nggak mau percaya terserahlah. Tujuan Ustaz menyampaikan ini apa? Agar kita mewarisi semangat hidupnya para sahabat. Itu tujuan saya menyampaikan ini. Semangat hidup para sahabat itu apa? Beramal soleh sebanyak-banyaknya, anti maksiat, menjauhi tempat-tempat maksiat, benci
benci dengan maksiat dan berjuang total dengan apa yang Allah berikan kepada kita demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan saya menyampaikan kajian tentang akhir zaman, supaya semangat hidup kita ini beda Pak dari sebelumnya. Bapak Ibu, saya terlalu sering mengalami dalam agenda ceramah saya di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Ketika saya menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman ini, banyak kejadian yang aneh. Kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang seperti ini, kadang listriknya mati dan segala macamnya. Ya, itu adalah tanda di antara tanda-tanda bahwa ada pihak-pihak yang tidak menginginkan ceramah ini terjadi. Setan bangsa jin bekerja. Karena ini dampaknya dahsyat bagi orang yang mendengar, Pak. Tumbuh iman, menyala semangat untuk menjadi mukmin yang haqqan, muslim yang kafah. Malam tadi istri saya berpesan, udah katanya, saya bawa istri saya, udah, janganlah udah ceramah waktunya sebentar, lamakanlah dah seperti dulu. Katanya. Jadi ceramah saya biasanya Bu, untuk akhir zaman ini antara 2-3 jam. Bahkan kalau saya pernah diundang di Az-Zikra Sentul, waktu itu almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham masih hidup. Diundang dari jam 9 sampai zuhur. Tahu-tahu yang hadir puluhan ribu. Yang hadir jamaahnya puluhan ribu. Di dalam penuh, di lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, di luar penuh. Ketika udah mau azan zuhur, apa kata jamaah? Ustadz lanjut, tambah Ustadz, tambah. Menggaung tuh, tambah Ustadz lanjut. Padahal jadwalnya cuma sampai zuhur. Kemudian saya lihat kepada guru kita Ustadz Arifin Ilham almarhum gimana? Beliau mengatakan, bila kakanda bersedia, tambahlah nanti setelah zuhur, walaupun hanya sebentar. Oke. Saya lanjutkan zuhur, jebol Pak sampai asar. Jamaah nggak mau yang berkutik, nggak mau mereka beranjak, meninggalkan tempat, panas pun di luar mereka mereka tahan. Masya Allah. Menjelang asar, teriakan berlanjut lagi macam tadi, lanjut Ustadz, lanjut. Sementara tiket pesawat saya jam 5:30. Saya katakan Bapak Ibu, saya nggak bisa lanjut. Nanti saya terlambat pesawatnya. Dan akhirnya, betul Pak, terlambat pesawat saya. Maksudnya saya ketinggalan pesawat. Terpaksa saya nginap di Jakarta. Jadi kajian ini nggak bisa sebentar memang. Kajian ini nggak bisa sebentar. Idealnya kajian ini 2 hari seminar. Jam 8 start, jam 5 nanti sore selesai. Besok lanjutkan lagi, jam 8, jam 5 sore selesai. Baru 80%. Nah, di sini paling-paling hanya sejam 2 jam. Paling-paling saya baru pengantar ini ya, baru pengantar. Kita belum sampai kepada memanfaatkan papan tulis. Ini papan tulis harusnya penuh dengan tulisan ini. Baik, kita lanjut. Berapa contoh baru tadi? Sudah cukup itu? Cukup aja lah. Baik, 3 dan Ibu mengatakan belum. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti mungkin ada yang berkata, Ustadz, saya ada dengar hadis Nabi seperti ini Ustaz. Betul nggak ya? Bahwa kata Rasulullah, selagi di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Dan dia beriman kepada Allah. Dia bisa melafazkan kalimat Allah. Allah masih mau menunda kiamat 40 tahun lagi. Betul nggak itu Ustaz? Maka saya jawab, oh kalau itu memang benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada mengatakan demikian dan hadisnya kuat. Lah kalau begitu Pak Ustadz, lama lagi kiamat. Kenapa begitu? Jumlah kita sekarang wahai Pak Ustadz, 1,7 miliar, hampir mendekati 1,8 miliar Pak Ustadz. Padahal dalam hadis tadi, satu saja masih tersisa di bumi ini yang masih kenal dengan Allah, yang masih ada iman dengan Allah. Allah akan tunda lagi kiamat, 40 tahun lagi. Dan kita hampir 1,8 miliar Pak Ustadz, lama lagi kiamat. Itu kata beliau. Maka saya jawab kepadanya, Bu, dengerin semua ya kaum muslimin, itu hadis memang Rasulullah yang menyampaikan demikian. Tetapi kata Rasulullah, menjelang kehancuran alam semesta, kiamat besar, akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Ya, 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fi silk. Seperti 10 butir-butir marjan. Yang di bagian bawah butir ini ada lubang dan tembus sampai ke atas. Dan di lubang itu dapat dimasukkan seutas tali.
Maka butiran yang kedua juga ada lubang di tengahnya, tersambung oleh tali. Yang ketiga, keempat, seterusnya begitu. Mirip seperti butiran-butiran tasbih yang ada tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah dikasih simpul, sehingga tertahanlah seluruh butiran itu. Butiran pertama, kedua, ketiga, tertahan oleh simpul ini. Lalu kata Rasulullah, "Iyyuqta'u silk." Ketika simpul tadi dipotong, digunting, diputuskan, apa yang terjadi, Bu? Jatuh keluar enggak butiran yang pertama? Jatuh keluar ya. Bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul, pakai lama atau cepat? Langsung atau tertahan dulu? Langsung. Yang ketiga bagaimana? Lebih cepat lagi dari yang tadi. Sep, ya. 10 keluar seluruhnya. Kalau yang satu sudah terjadi, yang kedua sangat dekat jaraknya terjadi. Yang ketiga lebih dekat lagi daripada yang kedua tadi. Dan begitulah seterusnya. Nah, Rasul mengatakan 10 tanda besar kiamat ini, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman, diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Ya. Tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi gelap gulita. Selama 40 hari 40 malam tidak ada cahaya matahari yang masuk ke bumi. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Lamanya 40 hari. Peristiwa ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dengan sebutan dukhan. Dukhan ini adalah kabut debu yang teramat sangat tebal menutupi atmosfer bumi kita ini, bersatu dengan asap yang sangat tebal. Coba lihat di Jambi tahun yang lalu, kebakaran hutan, jam 11 pagi, asap di Jambi sudah seperti membuat tengah malam kan? Itu baru asap. Bagaimana dengan bersatu dengan kabut debu dari partikel-partikel bumi yang naik ke permukaan? Bersatu. Kata Nabi, saking tebalnya, kamu dekatkan telapak tangan kamu ke wajah seperti ini. Lam yakad yaraha. Tak mampu melihat apa-apa, saking tebalnya, Pak. Bapak hidupkan senter itu paling-paling hanya 30 atau 40 cm saja, udah hilang, Pak. Udah nggak sanggup menembus saking tebalnya partikel-partikel debu dan asap. Ini disebut dengan dukhan. Kenapa dukhan terjadi? Nah, ibarat tadi, simpul tadi yang menjadi kuncinya. Kalau ini digunting, keluarlah butiran. Butiran pertama itulah dukhan. Ini butiran pertama. Paham? Oke. Bapak Ibu, penyebab simpul itu apa? Simpul itu kata Ibnu Abbas adalah bumi dihantam oleh hantaman meteor dari ruang angkasa. Makanya ketika terjadi meteor mendekat bumi, apa kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya besok pagi? Semalaman saya tidak bisa tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa guru? Karena sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah menyaksikan meteor melesat menuju bumi. Berarti besok dukhan sudah dimulai. Coba lihat Ibnu Abbas mengaitkan antara meteor dengan dukhan. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ya, meteor baru menghantam bumi di akhir zaman. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin, wa mata dhaka ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Nanti akan terjadi hantaman meteor menghantam bumi. Akan terjadi banyak kota-kota dan negeri-negeri yang tenggelam. Laut dan tsunami menenggelamkan kota-kota tepian pantai. Dan akan banyak terjadi perubahan bentuk. Qalu, orang-orang bertanya, wa matadzak ya Rasulullah? Alangkah ngerinya. Kapan itu kejadiannya ya Rasulullah? Nabi menjawab, 1. Idza zaharatil qainat. Ini yang pertama. Kalau negeri yang menguasai Mekah Madinah ini nanti pada masa itu, berarti Arab Saudi sekarang ya. Arab Saudi sekarang. Dulu kan belum ada Arab Saudi. Dulu masih Jazirah Arabiah. Tapi penguasa Mekah Madinah, apabila pemerintah di sana, idza zaharatil qainat. Bila pada masa itu penyanyi-penyanyi wanita, penari-penari sudah didatangkan masuk ke dalam negeri itu. Sekarang sudah apa belum? Sudah. Wal mazif, apabila alat-alat musik, apabila musik sudah digelar di mana-mana oleh penguasa Mekah Madinah, sudah apa belum?
Bahkan K-pop pun diundang, penyanyi-penyanyi India juga diundang, penyanyi-penyanyi dunia diundang, dibuat konser-konser musik di setiap acara-acara besar di kota-kota besar. Di Arab Saudi sekarang, sejak 2016 sampai sekarang, Arab Saudi sudah berubah menjadi negara liberal. Padahal dulunya adalah kerajaan yang berbasiskan syariah. Betul? Sekarang sudah menjadi liberal. Wasyuribatul khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan, sudah menyebar dan beredar di mana-mana. Dan hari ini kita menyaksikan, kalau untuk Indonesia udah lama, tapi untuk kelas Arab Saudi udah nggak malu-malu, tos-tosan anak-anaknya, ya, para pangeran-pangeran, orang-orang besar-besar di sana, tos-tosan di depan publik, di depan televisi. Ini khamar nih Pak, minuman memabukkan, kelasnya mahal-mahal, tos. Anak-anak muda sekarang udah biasa mengkonsumsi barang-barang memabukkan, barang-barang haram. Wasyurbatil khumur. Kalau yang tiga ini sudah terjadi, kata Rasulullah, hantaman meteor akan terjadi pada waktu itu. Disinilah kita tak tahu kapannya hantaman meteor itu. Tapi tanda-tandanya perlu kita kaji. Ya. Makanya ketika saya bacakan hadis-hadis akhir zaman, Bapak Ibu takkan bosan mendengarkannya. Kalaulah kita mulai dari jam 7 sampai jam 5 pun saya ajak duduk, Bapak akan sabar duduk di sini. Benar, saya tahu uji ini di mana-mana. Yang terjadi, besok kita lanjut ya. Bukannya lebih sedikit yang datang, lebih banyak dari kemarin. Karena setiap yang pulang ngasih kabar, rugi kamu tak datang. Ayo, masih ada setengah lagi pengajiannya. Pada datang Pak. Di mana? Di Melbourne. Ketika saya ada kajian di sebuah gedung yang mewah di Melbourne, di Australia, penuh seatnya. Saya katakan, sanggup kita sampai sore? Mereka bilang, sanggup. Setelah itu, besok kita lanjutkan. Mereka sewa lagi gedung itu 1 hari lagi. Ya, ternyata yang hadir Pak membludak sampai keluar. Masing-masing mengabarkan pada keluarganya, harus datang. Jangan sampai tidak, karena hari kedua adalah bagaimana kita melindungi diri, melindungi keluarga, menyelamatkan iman di akhir zaman. Persiapan apa harus kita lakukan? No, hari kedua malah puncaknya. Ya, baik. Dan pengajian kita ini harusnya ke situ puncaknya. Bagaimana cara menyelamatkan diri di akhir zaman? Apa persiapan kita? Apa perlindungan kita? Apa amalan kita? Kan itu puncaknya. Dan itu nggak ada waktu sekarang, nggak sempat. Ya, memang kayak gitu, nggak sempat. Ini 2 hari baru sampai. Dan ini baru mukaddimah, ini pengantar. Oke. Jadi meteor udah dekat apa lama lagi? Ada tanda-tandanya? Kapan waktu dan tanggalnya? Tahu? Itu yang bagus. Hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tandanya sudah ada belum? Sudah. Ini harus kita yakini. Baik. Setelah dukhan, yang kedua. Yang kedua, jarak antara dukhan dengan tanda besar kiamat yang kedua ini lama atau sebentar? Jangan pikir pakai ribuan tahun ya. Bahkan ratusan tahun juga tidak, puluhan tahun juga tidak. Paling jaraknya hanya 2 tahunan. Terjadilah tanda besar kiamat yang kedua, dan ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang munculnya manusia yang paling celaka ini. Manusia yang paling terlaknat ini, di mana dia akan mengumumkan dirinya adalah Tuhan. Dan 2/3 manusia yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, akan menyembahnya. Dan lelaki tersebut dari keturunan Nabi Adam, namanya adalah Dajjal. Bagaimana tidak hebat makhluk satu ini, Bapak Ibu? Satu setan satu muka bumi menjadi bala tentaranya. Seluruh setan. Setan daratan, setan tanah, setan angin, setan laut, setan air, seluruhnya bersatu menjadi bala tentara Dajjal. Apapun yang disuruh oleh Dajjal, mereka kerjakan semua. Kita tahu Pak, kalau ada 10, 20, 30, 100 setan saja sudah berkhidmat melayani kita, kita sudah sakti mandraguna menurut orang-orang awam. Betul tidak? Bagaimana ini? Ini seluruh setan satu bumi menjadi pelayannya. Wahai Bapak Ibu, Dajjal ini tanda-tanda dia telah lepas. Sebelum dia muncul ke tengah-tengah kehidupan kita, sudah Allah pertonton di Palestina hari ini. Ini kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan tanggal 17 Maret, saya bawa istri dan rombongan pergi ke Palestina, insya Allah. Kami Isra Mi'rajnya di Palestina. Ini kalau nggak ada halangan ya. Ini masalahnya sekarang Indonesia termasuk negara yang diberi peringatan. Indonesia, Jepang, Hong Kong, Singapura, Thailand, Filipina, Taiwan, termasuk negara-negara yang tidak diperkenankan terbang kemana-mana. Kenapa? Indonesia sampai hari ini belum memberikan laporan adanya kasus terinfeksi oleh novel corona baru ini.
Padahal WHO mengatakan mustahil Indonesia belum ada. Ini menandakan Indonesia belum becus dan belum punya alat. Dengan karena itu, maka Arab Saudi kemarin melarang orang-orang Indonesia tak boleh terbang ke umrah. Ya kan? Yang udah nyampe, dah aja Pak, suruh pulang balik. Inilah kekhawatiran kita itu terjadi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut ya. Nah, di Palestina, kata Rasulullah, tanda Dajjal dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila 3 tanda alam ini sudah terjadi di Palestina. Yang pertama, Danau Tiberias menyusut. Dan Danau Tiberias sejak 2003 sampai sekarang terus menyusut airnya. Sudah lebih daripada 35%. Yang kedua, apabila mata air Zuhar yang tak jauh dari Danau Tiberias sudah tidak berair lagi. Padahal penduduknya mengandalkan air itu untuk makan minum, bercocok tanam. Sejak hampir 3 tahun ini, mata air Zuhar di Palestina sudah tidak mengeluarkan air, titik 1 tetes pun tak keluar lagi mata air. Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Ini para alim ulama mesti mendengar kisah hadis ini. Tanda yang ketiga adalah kebun kurma di Baisan. Baisan ini masih milik Palestina Pak, yang sekarang sudah dijajah oleh Israel dan daerahnya berdekatan dengan Yordania. Kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah. Silakan Bapak saksikan dari dekat. Idul Adha kemarin saya dengan 96 orang jamaah Pak, sholat kami Idul Adhanya di Palestina. Dan kami berkunjung ke tempat ini. Maka dengan ini saya dengan lantang mengatakan, demi Allah, manusia yang paling kita khawatirkan dan seluruh Nabi dan Rasul khawatir kemunculannya, hari ini telah lepas ikatan-ikatannya. Sebab tanda-tanda alamnya sudah terjadi. Banyak tanda-tanda yang lain. Kalaulah kita ada waktu, kita cerita tentang Dajjal ini. Sayangnya waktu nggak ada. Kan lumayan lah, saya sebutkan sedikit kan lumayan. Oh ya, nanti tolong beli paket, buka YouTube. Judul ceramah saya adalah Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Apa judulnya? Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih. Tentang Dajjal saja di sana saya menceramahkan 2,5 jam. Kalau Bapak Ibu ingin tahu semua dalil-dalilnya agar jangan dikatakan saya mendongeng, ada hadisnya sahih Pak. Tentang Dajjal mutawatir ini. Berita-beritanya mutawatir. Mutawatir itu apa? Kekuatan riwayatnya setara dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah, Dajjal ini ternyata setelah mengelilingi seluruh dunia, tidak ada satu kota pun di muka bumi yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan masuk ke seluruh kota-kota di muka bumi, dan banyak penduduk di muka bumi saat itu yang percaya Dajjal adalah Tuhan, dan mereka menyembah Dajjal. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal dari kalangan umatku nanti adalah orang-orang munafik dan kaum wanita. Ibu wanita, Bu? Semoga bukan ibu orangnya. Ya Rabb, amin. Makanya ibu wajib tahu tentang Dajjal, Bu. Karena makhluk ini kita tak tahu bulan berapa, tahun berapa dia muncul. Yang jelas tanda-tandanya bahwa dia telah dilepaskan. Rasulullah mengatakan, jarak antara dia dilepaskan dan dia muncul ke tengah manusia adalah 40, kata Nabi. Nabi tidak menguraikan. 40-nya 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Nabi tidak merinci. Tetapi 40. Baik hamba-hamba Allah, setelah itu Dajjal akan berakhir dengan tanda besar kiamat yang ketiga. Jarak antara Dajjal dengan tanda besar kiamat yang ketiga hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Maka terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Satu-satunya yang mampu menghentikan dan mengakhiri Dajjal adalah Allah turunkan simpanan yang Allah simpan di langit dunia. Dan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan beliau. Aku telah berjumpa dengan saudaraku Isa, kata Rasulullah. Inilah dia tanda besar kiamat yang misi terbesar Nabi Isa nanti di akhir zaman adalah Allah turunkan kembali untuk menghabisi Dajjal. Dajjal dihabisi dan dibunuh oleh Nabi Isa. Pernah Umar bin Khattab saking yakinnya Ibnu Saud